Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimia Unyu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum penentuan sifat asam basa garam. Sebelum itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah mortar dan alit, gelas piala atau gelas beker, pipet tetes, plat tetes, kertas lakmus, indikator alami yaitu ekstrak bunga telang dan ekstrak kunyit, larutan garam, dan juga aquades. Langkah pertama yaitu kita harus membuat ekstrak kunyit, yaitu dengan cara menumbuk kunyit yang sudah dipotong-potong dengan halus. Setelah kunyit hancur, tambahkan sekitar 5-10 ml air. Lakukan cara yang sama untuk bunga telang. Setelah kita kemudian ditambah aquades, kita pisahkan ekstrak indikator dari filtratnya sehingga hasilnya akan menjadi larutan indikator. Langkah yang berikutnya adalah memotong kertas lakmus ukuran plat tetes. Setelah semua bahan sudah siap digunakan, kita akan menguji sampel yang pertama, yaitu natrium karbonat. Sampel dimasukkan ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Sampel dimasukkan ke dalam 4 lubang plat tetes yang berbeda. Masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru di 2 lubang plat tetes yang berbeda. Setelah itu, tambahkan indikator kunyit ke dalam lubang plat tetes yang lainnya. Begitu pula, tambahkan indikator bunga telang ke dalam lubang plat tetes yang terakhir.
Lakukan cara yang sama untuk menguji sampel kedua, yaitu amonium klorida. Lakukan cara yang sama pula untuk menguji sampel ketiga, yaitu natrium bromida. Setelah itu, tulis hasil pengamatan di dalam tabel data percobaan. Berikut merupakan salinan tabel data hasil percobaan yang telah dilakukan. Ada 3 sampel yang diuji, yaitu natrium karbonat, amonium klorida, dan juga natrium bromida. Ketika sampel tersebut diuji menggunakan 2 jenis indikator, yaitu kertas lakmus dan juga indikator alami. Kertas lakmus yang digunakan ada kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru, sedangkan indikator alami yang digunakan yaitu ekstrak bunga telang dan juga ekstrak kunyit. Natrium karbonat ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah menghasilkan warna biru, sedangkan ketika diuji dengan kertas lakmus biru menghasilkan warna biru juga. Menurut teori, ketika kertas lakmus berubah menjadi warna biru, maka larutan yang diuji merupakan larutan basa. Selanjutnya, ketika natrium karbonat diuji menggunakan ekstrak bunga telang menghasilkan warna akhir yaitu hijau. Menurut teori, ekstrak bunga telang akan berwarna hijau ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, ekstrak bunga telang akan berwarna ungu muda. Yang terakhir, ketika natrium karbonat diuji menggunakan ekstrak kunyit menghasilkan warna akhir yaitu merah. Menurut teori, ekstrak kunyit akan berwarna merah dalam larutan basa dan berwarna kuning dalam larutan asam. Dari hasil data percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa
natrium karbonat bersifat basa. Sampel yang kedua yaitu amonium klorida. Ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah, kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan ketika diuji dengan kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Menurut teori, larutan ini bersifat asam. Pengujian kedua dilakukan dengan menambahkan ekstrak bunga telang. Ketika ekstrak bunga telang ditambahkan ke dalam amonium klorida, ternyata menghasilkan warna biru pudar. Menurut teori, warna biru pudar dari bunga telang muncul ketika ekstrak bunga telang ditambahkan ke dalam larutan yang bersifat asam lemah. Yang terakhir adalah ketika amonium klorida diuji menggunakan ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning. Menurut teori, ekstrak kunyit akan berwarna kuning ketika ditambahkan ke dalam larutan asam. Dari hasil data percobaan dapat disimpulkan bahwa amonium klorida bersifat asam. Sedangkan sampel yang terakhir yaitu natrium bromida, ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah dan juga biru tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Begitu juga ketika ditambahkan dengan ekstrak bunga telang, warnanya hanya berubah menjadi sedikit lebih cerah karena pengenceran. Yang terakhir adalah ketika diuji menggunakan ekstrak kunyit, warna juga tidak berubah. Dari hasil data percobaan tersebut dapat dikatakan bahwa natrium bromida bersifat netral. Garam natrium karbonat sesuai dengan hasil percobaan merupakan garam yang bersifat basa. Hal ini dapat dijelaskan melalui reaksi hidrolisis garam natrium karbonat. Natrium karbonat atau Na2CO3 akan terionisasi dalam air membentuk ion Na+ dan juga CO3-2-. Ion Na+ berasal dari basa kuat sehingga tidak dapat bereaksi dengan air dan tidak menentukan keasaman. Sedangkan ion CO3-2- berasal dari asam lemah. Ion ini dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida, sehingga larutan akan bersifat basa. Sampel yang kedua yaitu amonium klorida. Berdasarkan hasil percobaan bersifat asam. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui reaksi hidrolisis garam amonium klorida. Garam amonium klorida atau NH4Cl akan terionisasi dalam air membentuk ion NH4+ dan Cl-. Ion Cl- berasal dari asam kuat sehingga tidak dapat bereaksi dengan air. Ion amonium atau NH4+ berasal dari basa lemah dan dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion hidronium atau H3O+. Ion inilah yang membuat larutan bersifat asam. Sedangkan sampel yang ketiga yaitu natrium bromida bersifat netral. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan pada penambahan indikator, baik indikator kertas lakmus maupun indikator alami. Hal ini dapat terjadi karena natrium bromida atau NaBr tidak mengalami reaksi hidrolisis garam. Garam NaBr akan terionisasi dalam air membentuk ion Na+ dan juga Br-. Ion Na+ dan berasal dari basa kuat, sedangkan ion Br- berasal dari asam kuat. Kedua ion tersebut tidak dapat bereaksi dengan air sehingga larutan akan bersifat netral. Sekian video pertemuan kali ini. Terima kasih.